Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar. Di bab keempat kali ini kita akan membahas tentang membangun kolam customer. Apa yang dimaksud dengan kolam customer? Yaitu kumpulan dari calon prospek kita yang nantinya kita akan edukasi, yang akan kita berikan arahan, yang akan kita berikan masukan, yang akan kita tawarkan selanjutnya produk atau jasa kita sebelum nantinya terjadi proses closing. Kenapa kita perlu membangun kolam customer, atau mungkin dari teman-teman e-commerce sering menyebutnya sebagai leads atau tribes. Alasannya adalah ketika kita nanti ingin melakukan proses closing atau penjualan, mereka sudah betul-betul teredukasi, paham betul tentang benefit-benefit dari produk atau jasa yang kita akan tawarkan. Nah, tapi sebelum membahas tentang itu, maka di bab 4 ini kita akan membahas tentang beberapa bagian-bagian. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 4 level customer. Kenapa saya perlu membahas tentang 4 level customer ini? Karena saya menganggap bahwa kita semua, para penjual online maupun offline, perlu mengetahui karakteristik, kategori, dan level-level dari siapa yang akan menjadi pelanggan kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan treatment atau penanganan atau tindakan yang berbeda terhadap setiap level-level yang berbeda. Karena beda level, beda treatment yang harus kita lakukan. Dalam artian kita nanti bisa menentukan teknik yang tepat untuk melakukan proses marketing pemasaran kepada mereka sehingga bisa menjadi jauh lebih efektif dan jauh lebih powerful. Adapun level customer yang pertama disebut dengan level prospek. Prospek ini adalah siapa saja yang bisa menjadi market kita, pasar kita, yang bisa kita jualin produk atau jasa kita. Yang namanya prospek adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, dan mereka punya kemampuan untuk membeli atau daya beli mereka untuk produk atau jasa kita. Prospek ini bisa berasal dari mana saja. Kita bisa mendapatkan secara offline atau secara online. Kalau offline mungkin bisa saja kita ketemu dengan mereka di kerumunan, kemudian teman-teman komunitas, kemudian teman-teman yang satu visi dan satu misi dengan kita, atau orang yang sekedar tertarik dengan produk atau jasa kita tapi belum sempat membeli. Maka ini masuk dalam kategori prospek. Kalau di online, prospek kita bisa saja orang-orang yang satu grup dengan kita, yang satu hobi, satu minat dengan kita, satu komunitas dengan kita, atau mungkin orang yang suka like, yang suka share, yang suka komen di status jualan kita. Maka itu bisa menjadi prospek kita. Yang namanya prospek punya minat tetapi belum closing. Tipe yang kedua adalah tipe common customer. Yang dimaksud dengan common customer ini adalah tipe customer yang sudah beli sekali dan setelah itu belum membeli lagi sampai prosesnya stop atau berhenti pada saat cuma satu kali closing. Nah, common customer ini mungkin saja mereka membeli karena kasihan, mungkin saja mereka membeli karena sekadar penasaran, mungkin saja mereka membeli karena rasa iba, mungkin saja mereka membeli karena atas dasar pertemanan atau kekeluargaan. Tetapi tidak ada level di mana mereka betul-betul membeli berkali-kali. Karena di level common customer ini mereka cuma sekedar pelanggan biasa, mereka cuma sekedar customer biasa, di mana membeli sekali dan belum ada yang namanya repeat order. Tentunya kita tidak ingin produk atau jasa kita cuma banyak di level common customer. Makanya kita harus punya effort yang lebih tinggi lagi, punya usaha ikhtiar yang lebih kuat lagi, supaya insya Allah bisa meningkat di level selanjutnya, yaitu di level ketiga. Apa itu level ketiga? Yaitu level loyal customer. Yang namanya loyal customer yaitu customer yang sudah setia, yang sudah menjadi pelanggan tetap kita, di mana mereka sudah melakukan repeat order berkali-kali atas produk atau jasa kita. Tidak mudah memang untuk menciptakan customer dengan tipe atau level loyal customer, karena butuh effort yang besar, butuh atensi, butuh care yang besar,
butuh bagaimana brand awareness terjadi kepada customer kita sehingga mereka bisa berada di level loyal customer. Repeat order itu terjadi ketika mereka nyaman, mereka senang, mereka tertarik, mereka memang puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan biasanya yang namanya repeat order itu terjadi karena pada sejatinya ketika dia mencoba produk lain yang sejenis atau kompetitor yang lain, dia kurang merasa nyaman. Contoh misalnya, sudah nyaman dengan sebuah produk sabun mandi. Maka ketika ada sabun mandi merek yang lain, rasanya agak sedikit berbeda. Mungkin ada yang tidak sempurna atau ada yang terasa berbeda dari sebelumnya. Maka saya akhirnya kembali untuk membeli sabun mandi yang memang sudah saya pakai selama bertahun-tahun, yang memang sudah saya senangi. Seperti itulah proses level loyal customer itu terjadi. Karena di situ sudah ada rasa, sudah ada trust, sudah ada kepercayaan, sudah ada kenyamanan dari customer kita sehingga mereka kalau menggunakan produk kita ada kepuasan tersendiri yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sudah ada keterikatan secara emosional dan mereka betul-betul paham, betul-betul tahu dengan produk atau jasa kita. Selanjutnya di level yang keempat, yaitu level yang jauh lebih tinggi lagi, level yang terakhir, yang disebut dengan level advocate. Apakah itu level advocate? Level advocate ini adalah tipe customer di mana mereka bukan cuma melakukan yang namanya repeat order, tetapi mereka bisa punya dua fungsi di saat yang bersamaan. Fungsi yang pertama sebagai free marketer atau marketer gratis. Yang kedua adalah mereka bisa berfungsi sebagai pembela kita. Ketika ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan produk, menjelek-jelekan jasa kita yang selama ini kita tawarkan, maka customer tipe ini biasanya cenderung ingin membela kita karena kami sendiri telah pernah merasakan manfaatnya. Nah, otomatis ketika ini terjadi, maka yang namanya penjualan itu akan sangat-sangat mudah dan menyenangkan. Karena untuk berada di level advocate itu memang perjalanannya cukup panjang. Ada yang namanya customer journey atau petualangan dari customer yang terjadi, dan bukan cuma sekedar level di mana mereka merasa nyaman, tapi juga sangat-sangat percayanya sehingga mereka mau jadi free marketer, marketing gratis untuk produk atau jasa kita. Mereka lah yang selanjutnya akan menyebarkan informasi tentang produk atau jasa kita. Mereka lah yang bahkan selanjutnya dengan rela dan ikhlas meskipun tidak dibayar, mereka mau mempromosikan produk kita atau jasa kita. Sebagai contoh, di keluarga saya pernah memesan sebuah kue dan kue tersebut ternyata sangat-sangat enak. Akhirnya repeat order berkali-kali, dan bukan cuma repeat order, kami pun akhirnya menyampaikan kepada teman-teman yang lain, keluarga-keluarga yang lain, bahwa lain kali kalau pesan kue ulang tahun misalnya, pesanlah di toko ini dengan merek ini atau brand ini. Jadi seperti inilah bagaimana proses marketing gratis itu terjadi, karena di situ ada kepuasan-kepuasan yang telah terpenuhi, dan juga di saat yang bersamaan kita akan menjadi semakin bersyukur karena mereka bisa merekomendasikan produk atau jasa kita dengan ikhlas tanpa bayaran sekalipun. Nah, teman-teman, untuk yang akan melaksanakan proses penjualan secara online atau offline, maka tugas kita jangan cuma berhenti di level 1 dan 2, yaitu level prospek dan common customer. Tapi harus berusaha lebih giat lagi, lebih kuat lagi untuk bisa naik level. Berada minimal di level 3, paling bagus di level 4, yaitu di level loyal customer, dan yang keempat yaitu level advocate. Nah, oleh sebab itu saya sendiri berpesan kepada teman-teman melalui sebuah peribahasa atau mungkin melalui sebuah ungkapan-ungkapan motivasi, yaitu teman-teman, lebih baik kita merawat satu loyal customer ketimbang kita menciptakan 1000 common customer setiap hari. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.